ekspansi keluar dari Arab. Karena itu menurut CLHA itulah kehebatan Islam. Konten dari Islam itu, konten daripada isi Al-Quran dan kitab-kitab lain yang menurut itu gampang diterima oleh masyarakat. Itu alasan CLHA untuk meletakkan Muhammad Rasulullah SAW itu pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia. Kedua, alasan CLHA meletakkan Muhammad Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah dan peradaban dunia adalah karena perilaku. Tadi saya baca ayat, tapi ma'afakum Allah minta laku. Walaupun dapat dan boleh telepon di tempat min amrika fa'fu anhu wastaghfirlahu wasabihu bi amma zamzamta fatawakal Allah innallaha yuhibbul muttaqin. Ada 4 di situ perilaku yang jarang dimiliki oleh seseorang yang memiliki 4 itu. Pertama katanya lintalaku, lemah lembut. Kedua fa'fu anhum, pemaaf. Ketiga wastaghfir lahum, menolong orang untuk mengampunkan dosanya kepada Allah. Lalu yang keempat demokratis. Wa amruhu wa sawrihu bil amr. Khusus untuk yang pertama dan kedua ada 2 kisah ketika Rasulullah hidup. Mungkin ini terbaca oleh CLHA. Pemaaf dan santunnya Muhammad Rasulullah terbaca oleh CLHA sehingga dia menulis dalam bukunya itu karena sikap dan perilaku Muhammad ini, maka saya berketetapan hati saya jadikanlah Muhammad itu pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah dunia. Pertama, ketika Nabi sudah sampai di Madinah, di depan Masjid Nabawi itu banyak warga yang mampu minta sedekah. Sedekah habis sholat seperti ini, habis sholat dulu seperti ini, biasanya Nabi keluar, dia lihat, dia cari mana yang paling parah, dia beli roti, dia beli gandum dia suapin. Ada seorang tua ibu-ibu, nenek-nenek yang tiap hari terus, tapi dia Yahudi, tidak Muslim. Lalu itu disuapin Nabi, lalu ceritanya begini, Pak, kok Bapak baik betul kepada saya? Tapi ini kan kewajiban kita, karena ibu, karena nenek kurang mampu penglihatan, lalu tidak bisa berusaha lagi, maka ini kewajiban saya sebagai seorang Muslim, kata Nabi. Tapi apa kata nenek itu? Bapak jangan berpengaruh ya, di sini ada katanya namanya Muhammad, tapi jelek taat, katanya. Kalau nanti Bapak terpengaruh dengan sikap dan perilaku dan ajaran Nabi Muhammad yang di sini, yang di masjid ini, Bapak bisa rusak. Dia jelek orangnya, dia mau bangun dari. Coba bayangkan Bapak, kita memberikan seseorang makan, lalu seseorang itu mengejek kita, mengatakan kita jelek. Kalau awaknya itu tampak, tapi Nabi tidak mintalah fa'fu anhum. Berkali-kali seperti itu. Lalu terakhir kata Muhammad pada Abu Bakar, kalau saya meninggal, lanjutkan ya kasih itu nenek makanan. Kalau saya meninggal sudah tidak ada lagi, nenek itu masih di sini. Tolong kasih dia makanan. Habis sholat zuhur, habis sholat asar, kalau dia ada di situ kasih. Pak ini orang meninggal lalu kita lewat. Baru beberapa hari setelah Muhammad meninggal, Abu Bakar keluar dari Madinah setelah sholat zuhur, sholat asar. Jadi nenek itu masih ada di situ, orang yang mungkin. Lalu dia cari gandum, dia cari roti, dia dekati nenek itu, dia kasih. Nenek ini seperti biasa, nenek dikasih makan, lalu disuapin. Pas di suap pertama katanya ini kok tidak berapa, tapi kau ini bukan yang kemarin, bukan bapak kemarin, tidak pas. Mungkin aduknya itu, aduk sendoknya itu tidak pas.
Bakar dengan Muhammad itu beda. Lalu kata Abu Bakar, enggak saya kemarin ini. Saya kemarin ini enggak bohong. Lalu berkali-kali seperti itu Abu Bakar, nenek itu bilang, pokoknya bapak yang berpengaruh ada orang namanya Muhammad di sini. Bapak kebudayaan, kebiasaan kita. Kalau bapak nanti terpengaruh, bapak akan mengambil saya. Kata nenek. Lah panjang cerita serupa ini. Satu hari Abu Bakar sudah menyakiti cerita. Orang yang nenek kasih tahu jelek itu, dialah Muhammad Rasulullah yang sini bang, nenek sini jelek. Dialah yang menyuapin nenek setiap hari. Dia sudah meninggal. Sebelum dia meninggal, meminta saya Abu Bakar, meminta saya untuk menyuapin nenek setiap sholat zuhur dan setiap sholat asar. Apa saja? Nenek itu menangis. Lalu terakhir dari itu masuk Islam. Fak'an lintalahu. Sikap yang inilah kelihatan oleh Michael Hana, karena itu Muhammad itu jadi nomor satu. Lalu kedua, masih lintalahu dan fak'an. Ketika di Mekah tahun 6 kenabian Abu Bakar, Umar bin Khattab belum masuk Islam. Umar bin Khattab ini hari-hari kerjanya hanya mencari Nabi, begitu Nabi. Kalau ketemu dia akan sembelih dengan pedang, pegang pedang. Satu hari sekitar jam 10, Umar ini lewat kalau di sini ke depannya. Lalu ada saja orang berani. Umar bilang, Umar, orang itu kamu hukum. Jawab Umar sih, kata aku mungkin tahu dia apa. Saya kan tugas saya mencari Muhammad, mencari pengikut Muhammad. Kalau itu saya bunuh. Orang-orang itu merusak kita di Mekah ini. Kata Umar bin Khattab kepada orang yang bertanya tadi, kemana? Dijawab oleh orang yang bertanya tadi, tidak salah. Bahwa salah. Engkau cari Muhammad dan pengikut Muhammad, maksud untuk membunuh mereka karena mereka membawa ajaran baru menurut mereka. Adik angkut Joshua ini sudah masuk Islam, di rumah sedang belajar baca Al-Quran dalam sejarah, sebut surat Toha ayat 1 sampai 8. Kata Umar, enggak benar itu masal saya begitu. Saya penentang Islam baru saya dan suaminya masuk Islam, enggak benar. Itu orang bapaknya beribadah kepada itu terserah. Tapi kita yang namanya Umar memasukkan pedang, susul rumah adiknya benar saja, baru di pintu dengar rumah adiknya suaminya belajar Al-Quran, lalu didobrak pintu dan batahnya kan katanya tarik pedang siapa mau. Adik suaminya dibunuh, nanti ponakan jadi yatim, adik jadi janda. Tapi dalam perkiraan Umar yang membawa keluarganya itu masuk Islam adalah suaminya, maka pedang yang ada di tangan tadi diarahkan kepada suami adiknya. Lalu adiknya kasihan melihat budaya suaminya akan meninggal, dia tangkap pedang sebelum menjamah tubuh suami dia tangkap, dan yang luka itu yang kena itu sudah ini darah mengalir. Adiknya pingsan, lalu suami adiknya ketakutan. Umar berdiri dulu, dia sadar kok saja ini Tuhan, adiknya sendiri yang beban. Cepat setelah adiknya sadar, kata Umar, dia dimaki di Muhammad yang sebenarnya kalian sebut-sebutnya kalian puja-puja gitu, sering apa aja, sering puji, lalu mengatakan dia hebat. Dapat dia apa lah, sebenarnya kalau besar kita kuat Muhammad di sini, sudah kasih.
Kalau serius kata dia tidak. Kalau sudah serius mau menemui Muhammad Rasulullah, mau masuk Islam, Muhammad itu sekarang ada di surga kota Mekah di sana, rumah Arkam bin Abi Arkam. Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah ke Mekah, sudah saya menceritakan suku zaman apakah arah ke Jeddah atau arah ke Irak atau arah ke Turki atau arah ke Madinah. Itu dalam sejarah itu semua kota Mekah, rumah Arkam bin Abi Arkam. Di sana ada Zaid bin Harithah, ada Arkam bin Abi Arkam, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib, ada Muhammad Rasulullah. Oleh Umar disusul, dimasukkan kembali pada tak susul temui rumah itu. Bapak Ibu sudah sekalian baru jauh dari rumah itu diselapi oleh Abu Bakar kelihatan. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, selesai itu. Bapak selesai. Kata Nabi itu ada Abu Bakar menyusul rumah kita ini mau datang ke rumah itu siang dan Nabi dengan tenang aja. Saudaraku sekalian, bapak-bapak yang mau ke depan, kita hadapi udah ke belakang. Jadi itu pemimpin dulu dan pemimpin kini bedanya itu. Pemimpin dulu bahayanya, pemimpin kini bahayanya. Apa baginya? Lalu tercepat kata Umar ditanya oleh Nabi, ditanya Bapak Ibu Umar juga mana? Siapa yang kamu buat? Dia bilang, anak Umar. Buka pintu Nabi, pegang terahnya, lalu masuk, kemudian masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah karena waktu itu habis, itulah tinta laut waktuan, tinta laut lemah dan waktuan dimaafkan. Anda kata tidak, ada posisi kita di Nabi cahaya ketemu pedang sudah di tangan. Satu orang itu saya kira mau Abu Bakar obat memang itu kan habis, tapi karena waktu aku ditanggung tidak jadi maka selamatlah Islam.